Amang. Amang. Oke. Ini aku buka data, Amang. diam kau mah. Oke, sekarang kau buka data. Ya. Jangan kasih naik yang lain, kasih turun semua, kasih turun. Kita berdua saja. Jangan menjajah lah, Bu. Kita berdua saja, supaya yang lain jangan supaya jangan ribut-ribut. Kita kena Ben. Iya. Kau jawab, oke. Ali Pertanyaan Imran. aku, Iya. surat Ali Imran 50. Ali Imran 50, silakan. Oke. Dinda ya, kita buka datanya ya. Ya, buka Dinda data. ya. Nah, ya. Data dulu kan baru ngomong kan. Ya Ya. kan? Ini ada Dinda ya, 150 ayat 50 ya. Ya, Ini ya, kan. baca. Aku ngomong ya. Ya, silakan. Oke, udah data ya. Oke. Hmm. Jadi kalian bisa menyaksikan sendiri teman-teman kan. Inilah alasan. Baca. Apologi open share. Inilah kadrun ini ditanya. Baca datamu, baca. Jawab dong, Bung. Iya, mau aku jawab. Ya, aku hafal makannya aku hafal. Ya. Oh, apa? Ya, baca. Saya mau lihat di sini. Baca. Bahkan dia teman-teman tidak berani menyinggung temaku teman-teman. Iya kan? Kita baca Ini sekarang, room Bung, ya. kau. Bung. Sebentar, kalau Bung, kau mau baca, diskusi Bung. debat sekarang Bung. room kau saya masuk. Kau jawab oke, dulu. Dinda. Udahlah. Saya baca jawab Dinda dulu ya. lah. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, ya, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa yang mau kamu tanyakan, Dinda? Apa yang dihalalkan oleh Isa Masih? Silakan. Oke, saya jawab Dinda ya. Di-mute boleh Dinda? Oke, siap. Oke, terima kasih Dinda ya. Makanya saya bilang teman-teman, inilah buktinya apologet Kristen yang nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Yang nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Bagi kami, apa urusannya bagi kami? Ih, pendeta kayak gini jorokan. Ih, pendeta kayak gini. Kau jawab, perempuan di bawah ini kasih diam, nanti kita kena ban. Kau jawab apa yang dihalalkan sebagian oleh Isa Masih. Jangan lari jauh. Makanya belajar Al-Quranmu. Tanya sama ustadzmu. Saya bersahadat kalau di mute ya teman-teman. Di mute, ini edukasi. Moderator di mute dia. Tadi dia ngomong, saya diam gantian ya. jawab ya pakai data. Saya Ini diam. Oke. buktinya bahwasanya apologet Kristen nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Kami ini Ya umat makanya Nabi saya Muhammad bertanya. Jawab. apapun itu yang dihalalkan oleh Isa Ibnu Maryam pada masa Cek. tidak ada korelasi karena kami ini pengikut syariat dari Nabi Muhammad SAW. Baru. Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna Nabi Isa. Ya, kalau aku bisa jawab, kau bom kau syahadat ya. Syahadat kau ya kalau aku bisa jawab ya. Bang Dio, nggak apa-apa Bang Dio. Dia maunya aku yang menjawab. Dia maunya aku yang menjawab. Gak apa-apa, ya. Jadi jawabannya Dinda, dengar dulu Dinda bom-bomnya, ya. Tidak ada korelasinya bagi iman Islam, ya, apa yang telah dihalalkan oleh Isa pada masa itu. Karena apa? Syariatnya Isa itu untuk umatnya Isa. Bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu menyangkut tentang Nabi Muhammad SAW, maka itu layak kau tanyakan. Itu yang layak kau tanyakan. Itulah alasannya kenapa Allah tidak memberikan secara eksplisit, ya, tidak memberitahukan secara eksplisit apa yang telah dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam pada masa itu. Reaksi kami ya teman-teman. Di mute. Kemiut Bambang. Jangan mute saya. Sebentar Faruk dengar ya. Firman Allah katakan dalam surat 12 ayat 111. Oke, surat 12 lagi Coba ya. kau baca di situ. Jangan, coba kau baca di situ. Kemudian baca dulu. Oke. Buka. Coba kau tolong baca. Coba tolong baca. Silakan, tolong baca. 12 ayat 112.
111 terakhir. Makanya baca Al-Quran rajin supaya tahu ayat Al-Quran itu terakhir nomor berapa. Oke, silakan. Apa itu? Nah, saya baca ya. Saya baca. Dengar ya. Tadi kau bilang Allah tidak memerinci. Nah, sekarang saya baca ini. Apa ini? Pendengar ya. Sungguh pada kisah-kisah mereka. Mereka berarti Nabi sebelum Nabi Muhammad. Terdapat pelajaran. Dengar dulu saya baca firman Allah. Kenapa kau marah? Saya baca dulu. Nanti baru. Inilah saya bilang kalian. Giliran kita baca Al-Quran, kau kejang-kejang. Kau rajin sekali baca Alkitab. Loh, saya baca ini, Bang. Saya baca dulu. Ya, tadi kau bilang, sungguh pada kisah mereka benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ya, berakal sehat. Al-Quran bukanlah, dengar ini. Al-Quran ini kan firman Allah. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, cerita yang dibuat. Jangan kau cerita buat-buat ya. Ya. Melainkan merupakan pembenar. Pembenar kitab-kitab yang sebelumnya memerinci. Kau dengar ini memerinci nih. Segala sesuatu. Kau dengar ini. Jangan kau potong-potong. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Faruk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Isa Al-Masih? Silakan. Oke, kembali lagi saya sampaikan Bom. Apa korelasinya? Apa yang telah dihalalkan Isa bagi kami iman Islam? Kami ini umat Nabi Muhammad, bukanlah umatnya Isa. Kami ini umatnya Nabi Muhammad, gitu loh. Bukan umatnya Isa. Nggak ada urusan kami sama syariatnya Isa. Kalau menjadikan ya, ayat Al-Quran di dalam surah Yusuf 110 ini yang mengatakan, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kalau kau mau buktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, kau hadirkan di hadapan kami Injil, Taurat dan juga Zabur. Kau yang hadirkan. Aku yang hadirkan. Makanya saya tanya, Faruk. Aku baca lagi, Faruk. Minta maaf. Saya baca firman Allah supaya kau paham ya. No. Saya baca dulu Faruk. Minta maaf, saya baca firman Allah. Kau dengar baik. Kalau saya bisa bahasa Arab, jangan. Itu penistaan. Dengar ya. Dengar Faruk, dengar. Alif Lam Ra. Dengar. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan lagi maha teliti. Pertanyaan saya, kau jelaskan apa yang Allah sampaikan di dalam surat 3 Ali Imran 50 mengatakan bahwa yang dihalalkan Isa Al-Masih apa? Tolong dijawab. Tanya balik Dindanya. Ya Dinda. Gak bisa kau jawab dulu. Kau. Nanti kau nanti saya baru bertanya. Saya Isa apa umatnya Nabi Muhammad? Loh, Al-Quran firman Allah untuk orang Islam atau orang Kristen? Gak ada, itu untuk seluruh manusia. Quran dia. Loh, saya nggak imani, saya nggak imani, saya tidak. Saya tidak imani. Saya tidak imani. Anda imani itu firman Allah. Enggak, aku nggak imani. Ya aku nggak imani kan? Makanya saya tanya. Faruk putar-putar. Ya, Faruk. Kau nggak imani kan? Saya nggak imani. Saya tanya. Nggak imani Quran teman-teman. Ya Allah. Ketika dengar dulu Bom, dengar dulu. Ya Allah, Bom katanya nggak mengimani Quran. Ya Allah, dia mengingkari Quran. Ya Allah. Maka apakah perkataan yang pantas untuk Bom darimu? Ya Allah. 100 ayat surah Al-Araf 179 ini. Nih, kan tanya surat Ali Imran 50, jangan lari. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk
Ya, ini Bung. Mereka memiliki hati yang Saya tidak mereka tanya, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka Saya kesini. gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah dan serta memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Kau beriman nggak sama Quran, Bang? Beriman nggak sama Quran, Bang? Beriman, saya tidak beriman. Oke, maka kamu hewan ternak, Bang. Sorry, itu kata kalau kau bilang hewan Kau ternak, hewan kenapa ternak, dalam Bang. Al-Quran? Bener kan? Sebentar. Kau tolong buktikan kalau kau bilang saya hewan Udah ternak. pas. Ukuran badanmu sudah pas jadi hewan ternak. Benar Quran kami kan, kayak hewan ternak kan. Apa? Kerasukan gitu. Mute Pak Bombong, Jangan mute. kau mute saya. Inilah Makanya Islam kau, gini suka Islam, membahas Al-Quran. Islam Gini suka Islam. membahas Al-Quran, Alkitab. Ditanya Al-Qurannya, dia nggak bisa jawab. Beleng-beleng Siapa kau yang nak. bisa jawab? Udah, kau diam. Saya mau lawan. Ketika kau bertanya Dinda, kau berharap aku menjawab sesuai dengan hawa nafsumu. Itu masalahnya Dinda. Oke, aku turun ya. Teman-teman, aku turun saja. Aku di mute. Gak ada urusan. Kau nggak bisa jawab. Kubal balik kau. Botak. Botak. Kau nggak bisa jawab. Sudah lah kau lah. Nanti nak benet lagi kau, Bom. Jangan kau Pakai mute. kasih lah, Bom. Jangan Pakai mute kasih saya. kan pasti kamu ngomongnya. Jangan Gimana kau kau nggak mute, di-mute? ya. Kasar Jangan. kali ngomongan kau. Loh. Jangan gini, Bom. Jangan Ingatkan mute lagi, aja. Bom. Jangan Tuan katakan Jangan perkataan mute. yang mengarah kepada perundungan. Kau Jangan mampu mute. nanti Jangan kena mute. ban. Kau janji dulu, jangan menyampaikan perkataan perundungan. Janji dulu. Janji dulu kau. Oke, ya udah ngomong silakan. Cair, Bro. Oke. Faruk, saya masuk di rumah. Boleh aku bertanya sekarang? Boleh aku bertanya sekarang? Faruk, saya masuk di sini. Nggak boleh, teman-teman. Ya. Kau masuk di room saya nanti. Kita berdebat, kita PK, oke? Kita PK. Kau buang tentang nanti. PK keselamatan, judulnya keselamatan antara Islam dan Kristen. Oke, kita dua diskusi. Oke. Saya tunggu Kalau kau. besok jam 9 pagi saya tunggu kamu PK. Gimana? Jangan 9 pagi. Saya ada pekerjaan, bukan Aku saya malam nggak bisa. nganggur. Aku nggak bisa Saya malam. pekerjaan, saya bukan nganggur. Nanti saya lihat jadwal lah. Nanti saya kalau kau Saya malam nggak nanti saya bisa, lihat Bu. kau. Kalau jam 9 pagi oke, aku tanya. Nanti lah. Begini. Oke, sekarang saya naik ke sini. Kau kan bikin judul begini. Ya. Nanti kita diskusi PK saja tentang keselamatan. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran itu kan firman Allah. Ya. Iya. Allah mengatakan bahwa Isa Al-Masih kan beriman kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, Iya. Isa Al-Masih apa yang dihalalkan oleh Isa Al-Masih? Silakan kau jawab. Kalau Oke, enggak mute saya ya, turun. di mute ya. Ulangi lagi Oke. ya, di mute ya. Jawab, silakan. Jangan kepotong-potong Jawab. ya. Jangan marah ya. kepotong ya. Iya, jangan kepotong-potong ya. Seluruh manusia Sebentar, Le. di atas Sebentar, Le. bumi. Sebentar, Le. Waduh. Sebentar aja. Sebentar, Le. Kau tolong jawab, kalau kau mutar-mutar, saya turun. Oke, Silakan, kalau kau mutar-mutar, terserah. saya turun. Kau pakai data, Terserah pakai kau data. anggap Ingat ya. muter-muter. Ya, Jangan terserah kau, kau saya anggap tanya, muter-muter. saya tanya apa yang dihalalkan oleh Isa Al-Masih. Itu pertanyaan saya. Oke, Iya, silakan. iya. Saya jawab Dinda ya, oke. Saya buka dulu datanya dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Sebelum ke Al-Jum'ah ayat 2, ya, kita ke surah Al-Adab ayat 21 dulu. Ya. Adab 21. Al-Azab itu surat berapa, Faruk? Al-Azab surat berapa? Diam aja Dinda, Babang Faruk yang tunjukkan datanya Dinda. Ya, itu Jangan surat potong, berapa? Pak. Saya kan mau belajar, tuh saya kan mau Diam belajar. saja. Aku tunjukkan datanya. Diam saja ya. lah, dimit lah. Ya, aku yang tunjukkan datanya. Biar Babang Faruk yang ganteng ini yang kerja Dinda ya. Semoga terbuka lah pemikiranmu Dinda ya. Ini Al-Adab ayat 21 ya. Dikatakan apa di sini? Tunggu, dimute lah Bob, noise Bob. Tunggu.
sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di sini tidak dikatakan sungguh pada diri Isa ibnu Maryam ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru, bukan. Tapi pada diri Rasulullah yang ada suri tauladan yang untuk kami ikuti. Inilah jawaban pertama. Kenapa kami tidak ada korelasinya tentang apa yang dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam untuk kami iman Islam, karena suri tauladan kami adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu pertama. Bapak yang kedua, nih Quran surah Al-Jum'ah ayat 2 ya sampai 3 ya, ayat 2 sampai 3. Nih, yang diperintahkan memberikan pengajaran itu Nabi Muhammad SAW. Lihat nih Dinda. Nah, kita mulai dari ayat 2 ya. Bentar, masih nge-lag dia. Bentar. Loh, kok nge-lag ya? Bentar ya. Kok nge-lag ya? Nah, ini. Enggak normal kok Bang Faru, normal. Enggak aman. Mbak ini yang nge-lag, nggak bisa buka data kan? Ini, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mendapatkan Isa, bukan Nabi Muhammad. Aduh, payah ini. Inilah kualitas satpam ini. Aduh. Diam dulu lah Dinda. Saya tanya sama Isa kok Nabi Muhammad. Ya, yang menyucikan jiwa. Di sini dikatakan, tidak dikatakan di sini Isa yang menyucikan jiwa, tetapi Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah alasannya. Faruk, saya mau bersahadat, Faruk, saya mau bersahadat, Faruk. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Isa? Dihalalkan. Astagfirullahaladzim. Faruk, kau kena pelanggaran, kau didiskualifikasi. Sayalah super pel, kau didiskualifikasi. Gimana kita mau PK kayak gini? Gimana mau PK kayak gini? Nggak kooperatif lagi. Sudah kerasukan kau bom. Udah kerasukan kau bom. Cemana kau mau PK sama aku kayak Terima gini? kasih banyak. Nah, kita PK saja ya. Saya tantang Faruk Ardiansa 3 orang langsung, oke? Kau Ardiansa dan Supei. Besok pagi kita PK jam 9 gimana? Enggak, 3 orang saya lawan. Kau kelasmu nggak ada dengan saya. Panggil Ustaz Somad dengan boleh saya. bertanya? Kau nggak ada kelas, kau nggak ada kelas. Kau nggak bisa jawab. Kau mencret. Teman-teman, Faruk mencret. Boleh bertanya? Kau bertanya untuk apa sama saya? Saya tanya kau nggak jawab. Ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad. Mencret teman-teman. Yang setuju dengan bom ketik 1. Saya mau lihat orang kesan ada di bawah nggak? Ketik 1 saja. Ketik 1. Coba aku lihat. Faruk mencret. Kau panggil Ustaz Somad. Ngapain aku diskusi sama kau? Ya, ngapain kau ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad? Boleh aku bertanya? Ngapain kau bertanya? Kau ngapain bertanya sama saya? Kenapa kau bertanya? Kau ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad. Saya nggak bertanya itu Nabi Muhammad. Enggak. Itu Nabi kalian. Aku tanya Nabi Isa Al-Masih. Kenapa kau tanya Isa Al-Masih kau nggak jawab? Kenapa? Bukan takut ditanya. Kau yang tidak menjawab. Bagaimana aku cuma bertanya? Bagaimana saya mau jelaskan iman saya? Kau dengar ya, Faruk ya. Hei, kau sudah melanggar pelanggaran. Satu banyak tuh, peloton Kristen banyak itu. Sudah lebih 200 ya.
Kita tiktokan kecil Kau yang saja, anak pertanyaan kecil tiktokan kau anak kecil. Kau dengar Pak? Aku ke sini naik, kau bikin begini. Teman-teman, bom takut Saya kalau buka room, kau dengar ya? Saya buka room. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selesai berdoa, saya bahas Alkitab. Kau tidak. Inilah kelasnya pendeta ini. Takut kan ditanya. Dia bertanya Jangan di-mute, jangan di-mute sama dia. Padahal pertanyaan Jangan di-mute. Pengecut, room pengecut. Kau kepenuhan Roh Kudus, Bu. Kau kepenuhan, di dalam darahmu ada setan. Saya bisa tunjukkan dalilnya ya. Pasukan lagi kan? Hadis Tirmizi. Di dalam darahmu ada setan, itu perkataan nabimu. Itu perkataan nabimu. Aku bisa tunjukkan hadis Tirmizi 2190. Di dalam darahmu ada darah aliran setan. Udahlah. Itu ya teman ketemu saya. Aku bertanya tentang simbolis ya, boleh? Simbolis apa? Sabar dulu. Kau ditanya kenapa, aku tanya kau Isa Al-Masih, kau jawab Nabi. Oke, sekarang jawab Bom. Tuhan siapa yang pernah dibawa simbolis? Silakan. Saya tanya Nabi Isa Al-Masih, bukan Nabi Tuhan Muhammad. siapa yang pernah dibawa simbolis ke atas bait Allah? Tuhan siapa yang pernah dibawa simbolis ke atas bait Allah, Bom? Jawab Bom. Bom. Tuhan siapa yang pernah ngobrol? Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama iblis? Jawab Bom. Bom. Jangan mute saya, Volt. Bom. Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama sibolis, pernah dibawa sama sibolis ke atas bait Allah? Tuhan siapa? Ayo. Jangan mute. Woi. Tuhan siapa? Kau udah melontarkan kata-kata kena ben aku nanti. Tuhan siapa yang pernah dibawa oleh sibolis jalan-jalan ke atas gunung, ke atas bukit bait Allah? Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama sibolis? Tuhan siapa? Bom, Dinda, jangan gitulah. Nanti nggak Babang Faruk kasih kau jajan bonbon. Capek diskusi sama mereka, teman-teman. Kita ngomong itu nggak dikasih kesempatan ngomong menjelaskan. Iya, cobalah Ustadz Dio ada di sini. Kalau sudah lari bom-bomnya. Iya, siap Ustaz. Ustaz Dio kita tanya Ustaz Dio, ya. Jawaban yang disampaikan tadi masuk akal nggak Ustaz Dio? Apa itu Bang? Yang dia tanyakan, kan dia tanyakan, ya. Nggak, aku sholat tadi, aku sholat. Dilakukan oleh Isa ibnu Maryam pada saat itu. Kan saya jawab beberapa hal. Yang pertama, kami ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kami nggak ada urusan dengan syariatnya Isa ibnu Maryam. Urusan kami ini dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Iya gitu betul. Itulah alasannya kenapa Allah tidak memberitahukan secara eksplisit apa yang telah dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam. Saya berikan dalil tadi bahwasanya yang pantas untuk ditiru oleh orang-orang akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab ayat 21, Surah Al-Jum'ah ayat 2 yang dapat legitimasi Nabi Muhammad SAW untuk ditiru. Apa pula urusan kita dengan syariatnya Nabi Isa AS? Iya, udah benar. Sementara kita ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW kan. Betul. Ya, silakan kalau bertambahkan silakan. Iya, tadi aku kebetulan pas lagi sholat, karena aku pimpin sholat di perusahaan ini, aku pimpin sholat. Jadi mau nggak mau harus kutinggalkan. Jawaban Bang Faruk itu jawaban umum. Kalau mau jawaban eksplisit, jawaban umum sudah benar itu, karena kita nggak ada urusan dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Dan jawaban eksplisit itu disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat dari para ulama ahli tafsir tentang ayat itu, yang diharamkan atau yang dihalalkan oleh Isa ya untuk Bani Israel waktu itu adalah luhumul ibil wasyuhum, daging onta dan lemaknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala, yang dihalalkan itu adalah luhumil ibil, daging onta dan daging sapi. Demikian pula sebagian dari burung, beberapa jenis burung dan beberapa jenis ikan. Itu ada dalilnya, ini dalilnya. Kita bicara data ya teman-teman ya. Bom-bom mah nggak ada isinya.
Ini kawan-kawan bisa lihat dalam tafsir At-Tabari. Aduh, noise. Siapa yang noise ini? Oke, tafsir At-Tabari. Kau langsung buka terjemahannya aja ya, biar kawan-kawan bisa menikmati juga pembahasan. Nih, apa yang diharamkan kepada Musa di bawah Musa Dautar ialah daging unta dan sapi. Nih, kelihatan nggak sih? Daging unta dan sapi. Maka ia menghalalkan, Isa menghalalkan bagi mereka melalui lisan Isa. Allah menghalalkan melalui lisan Isa putra Maryam. Dan ia mengharamkan lemak bagi mereka. Oke? Dan menghalalkannya bagi mereka pada apa yang dibawa Isa. Dan pada sebagian ikan dan sebagian burung yang tidak berekor. Ya teman-teman. Ada jawabannya, ada. Alhamdulillah. Dan jawabannya Bang Faruk itu sudah. Aduh, siapa ini? Herman. Noise kau. Pelanggaran buat Herman dari kekristenan Longor. Halo Bang, mulut kalian kok apa? Ngeri sekali ya kan? Nggak ada sopan Nggak mau santunnya. Angel. Emang Angel. makanya Siapa sih? selalu ini bodoh nih. Angel, Makanya dia Kristen Islam, dia Angel. bodoh. Ya, jangan Kenalan- dulu. Turun. kenalan dulu lah. Kena rungka nanti bahasanya. Aduh. Kenalan dulu lah, Kak. Kau naik pun mentang-mentang aku ganteng di Jakarta Selatan. Paling ganteng ya aku di Jakarta Jaksel. Datang-datang kau BODOH, aduh. Gak gitu caranya kenalan, Kak. Pelanggaran. Astagfirullah. Pelanggaran bagi debaters Kristen karena mengucapkan kotor. Tapi kan framingan Betul. bom nanti itu loh, framingan bom akan berkata gini, kami mau dari Quran kata itu. Iya, kalau dari Quran berarti benar jawaban Bang Faruk itu udah. Iya, makanya Ini langsung kan data. katakan begitu. Iya. Ya kalau mau berdiskusi ilmiah. Kalau bom kan mana mau diskusi ilmiah, cocok sama Bang Faruk itu jawabannya. Sudah pas itu. Bom mencret. Iyalah, kalau aku yang jawab tambah kurus dia. Sama Ini aku aja dalam dia tafsir- nggak mau Bang Dio. Alasannya perempuan diam kau Dari katanya. Tobari. Dari Tobari. Ini Tafsir At-Tabari. buat ya ini buat teman-teman Kristen ya, jadi dirujukan juga buat kalian. Sekelas pendeta aja mulutnya kotor kali loh. Kotor Astaga. kali. Iya. Nggak Emang dia masalah. bilang apa, Bang? Bilang apa dia, Bang? Nggak dengar aku tadi. Entah Sholat aku. apa-apa lah omongan kotor keluar dari mulutnya. Kalau aku kalian maki pribadi nggak masalah. Cuman kan aturan TikToknya nggak boleh mengucapkan perkataan perundungan. Sehingga dia kena banned, Ya. aku pun kena peringatan gitu loh. Nggak perlu mengeluarkan kata-kata kotor menyerang pribadi seseorang gitu loh. Nggak perlu itu. Kalau gitu kita dapat offline saja. Kalian maki pun aku nggak apa-apa gitu loh. Ini Tapi masa Bang sekelas Faruk, pendeta nggak sekolah gitu mulutnya? nggak bentar. Itu bom pendeta, beneran pendeta dia. Pendeta ya. Pendeta. Tapi kok pendeta dia kayak gitu tadi, dia tunjuk-tunjuk hidungnya terus kayak B2 gitu. Kenapa? Iya, gini-gini.